lain lahiriah, lain batiniah. Begitu batiniahnya dia judi online, lahirnya tukang sedekah. Bila ini ketahuan dia judi online, bakal malu. Ini namanya orang lebih mengedepankan aspek lahir dibanding aspek batin. Ini tidak benar. Ini perilaku menyimpang. Yang dipesan betul, bagaimana batin lebih bagus dari lahir. Batin lebih bagus dari lahir. Itu begitu. Jangan sampai konsennya pada batin, lahiriahnya hancur. Ini namanya kafir zindik. Dia bilang gua udah sopan, sama yang tua cium tangan, tapi sholat juga kagak, Ramadan juga nggak puasa. Ini yang model begini namanya zindik. Namanya disebut kafir zindik, batinnya kafir. Begitu. Yang kayak begini nggak benar. Dia konsen, gua nggak ngomongin orang, tapi tidak puasa, tidak sholat. Gua mau jilbabin batin, lahiriah mau nggak penting, batin aja yang gua jilbabin dulu, lahir enggak. Ini namanya mudda'in kadzab, pembohong besar di mata Allah. Bagaimana dia mau merapihkan batin, wong lahiriahnya aja hancur? Bohong yang kayak begitu. Harus hakikat lebih tinggi dari syariat. Bila konsennya pada hakikat, syariatnya roboh, ini orang enggak benar. Begitu, enggak benar. Bertasawuf tidak ngaji fikih, ini namanya zindik. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa orang yang mendalami sufi namun fikih aspek lahirnya tidak ada, maka namanya kafir zindik. Sebaliknya, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa orang yang belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf, maka dia akan menjadi fasik. Ngaji kemana-mana ngomongin orang mulu. Begitu. Ini ndak benar. Karena ndak ada batin. Lahir doang. Yang dipikirin lahir. Yang dipikirin. Begitu. Ini namanya nggak benar. Aspek lahir doang. Lahir ama batin kudu lebih baik daripada lahir. Quran bilang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi badanin salim. Enggak ada, bi qalbin salim. Batin. Maka kita jangan ampe mengerjakan sesuatu yang kudu ditutup-tutupi kayak bangkai. Bangkai ditutup, tapi ketika kecium malu. Jangan begitu. Akhirnya jadi repot. Jadi repot adanya. Maka kita ndak usah, hidup normal saja, apa adanya. Ndak usah, nggak punya pakai ngutang sana ngutang sini biar dikata begaya, ujungnya stres sendiri. Salah dia. Begitu, salah dia. Yang kayak begitu. Ada juga orang
punya, begitu, punya. Lalu kemudian itu hura-hura, ujungnya habis stres juga dia. Bagaimana menyeimbangkan antara batin amal lahir? Justru lebih bagus, batin harus lebih bagus daripada lahir. Begitu, batin lebih bagus daripada lahiriah. Karena itu kata Imam Haddad, siapa sih yang disebut sufi? Bukan sulit finansial. Sufi itu siapa? Tasawuf itu dari sufi, suf, kebeningan jiwa. Kata sebagian ahli ma'rifat, kalau pengen tahu sufi itu apa? Kata Imam Haddad, sufi itu ada namanya pura-pura sufi, ada namanya sufi beneran. Pura-pura sufi itu kelihatannya kayak sufi, sebetulnya bukan. Hanya dandanan doang. Begitu, dandanan. Baru zikir 2-3 kali aja udah sorbannya 15 meter. Pakai gamis, sampai nyengser, begitu. Bukan itu sufi. Sufi yang sesungguhnya kata Imam Haddad, la yakunu sufiyu sufiyan hatta yakuna bihaitsu lautifa bijami'i ma fi batinihi ala tabaqin fis suqi mastahya min dhuhuri syai'in minhu. Kata Imam Haddad, seorang sufi baru disebut benar-benar sufi bila mana hatinya dibelek, dadanya dibelek, dadanya dibelek. Diambil tuh dia punya hati, dibawa keliling kemana-mana. Di pasar, enggak malu. Enggak malu, emang apa adanya. Emang dikata itu permata, waktu dibuka bungkusnya benar-benar permata, apa adanya. Baru disebut sufi. Begitu. Amalia batin ama amalia lahir sama. Sama. Jadi seorang sufi itu bila mana amal waktu sendiri dibawa keliling di pasar enggak bakalan goyang, sama hasilnya. Itu baru disebut sufi. Tapi kalau goyang waktu dia sendiri, ada kotak amal lewat Jumat, kan sendiri, enggak ada yang lihat, dia naruh 2.000 karena enggak ada yang lihat. Waktu pengurus masjidnya pakai nanggok kantong, kelihatan temennya yang ngedarin, mana pura-pura merem kagak bisa, kakinya digoyang-goyang sama kaki. Dia ngisi juga yang biasanya 2.000 jadinya 10. Itu bukan sufi. Antara batin dan lahir beda. Sufi itu amalia batinnya kudu lebih bagus. Sedekah ngumpet-ngumpet yang orang nggak tahu lebih banyak. Yang disebut seperak sebetulnya berperak-perak. Itu sufi, minimal sama. Begitu, sama. Itu baru sufi. Ibarat dagang,
antara masak soto Betawi buat sendiri ama buat dijual tidak berkurang cita rasanya. Ah, ini mau buat didagang, kuahnya aja yang banyak. Ini belum masuk sufi. Belum. Enggak bertahan pada kualitas. Begitu. Kalau mau nengokin orang sakit, pengennya rame-rame. Kenapa? Enggak bawa, enggak malu. Kalau sendiri, enggak malu, enggak bawa apa-apa. Begitu. Ini belonan sufi. Begitu. Ada anak orang tua sakit, dia datang, lalu dia nanya, "Mbak, sakit apa? Apa yang dirasa, Mbak? Apa yang dirasa?" Kata si baba, enggak ada yang dirasa. Lu kagak bawa apa-apa. Kalau bawa jeruk ya gua rasa manis. Gitu. Gitu. Gak bawa gula ya gua rasa manis. Lu kagak bawa apa-apa. Apa yang mau dirasa? Begitu. Kata dia, malu juga akhirnya. Begitu. Jadi amalan itu seimbang. Kita di luaran habis sholat baca sallallahu Muhammad 100, di dalam rumah 100 juga, minimal sama. Yang dituntut lebih bagus kalau sendiri 200, kalau di rame-rame 100. Takut kelamaan orang nunggu istighfarnya. Gitu. Itu lebih bagus. Tapi kalau dibalik, kalau sendiri sholat pakai kaos oblong, mana kaos partai lagi, kalah lagi. Begitu. Kalau sendiri, kalau rame-rame dia pakai baju koko. Begitu. Ini bukan sufi. Begitu, bukan sufi. Dia dandanin lahiriah, golongan ahlut tasonno aliria. Sama aja. Begitu, sama aja. Begitu, sholat sendiri di rumah. Begitu. Dia pakai sarung yang udah ngeper. Begitu. Kalau rame-rame baru sarung yang bagus, high class. Kalau sendiri pakai muknanya yang udah ada pulau seribu hitam-hitam di palanya. Kalau di rame-rame muknanya yang mahal. Ini enggak sama. Sufi itu yang ketika sendiri sama yang di luar isinya sama. Yang di dalam, yang di luar gambar dalam, yang di dalam tanda yang di luar. Sama aja. Itu kayak begitu. Sama aja. Itu baru sufi yang kayak begitu. Yang kayak begitu. Terus kalau ada orang waktu lagi menjabat juga ngurusin juga, udah berhenti masih ngurusin juga, sama nih sufi. Bukan gitu, ini nggak sadar yang kayak begitu. Jadi ente jangan sampai salah. Begitu. Jadi sufi itu amalan batin lebih baik minimal sama dengan amalan lahir. Itu begitu. Itu namanya sufi. Kalau ibarat kita kerja di kantor, ada bos, ama nggak ada bos, isinya ada CCTV, nggak ada CCTV, itu baru disebut sufi. Apa adanya. Komposisi keterangan yang ditulis isinya percis sama di dalam. Minimal itu baru disebut sufi. Begitu amalan kita apa sehari-hari. Oh, saya sholat duha 2 rakaat. Kalau sendiri, kalau di muka umum 2 rakaat juga. Minimal begitu. Kalau sendiri 12, kalau di rame 4. Itu sesungguhnya sufi.
amaliyah yang tersembunyi jauh lebih banyak dari amaliyah yang lahir. Itu namanya sufi. Sufi. Begitu. Kayak begitu. Ini yang paling penting dalam hidup. Dalam hidup. Jadi sufi baru benar-benar disebut sufi, kata Imamul Haddad mengutip kalamnya Ba'dul Arifin. Sufi benar-benar baru disebut sufi bila mana batiniahnya dibongkar, dikelilingin di pasar, kagak malu dengan apa yang ada. Itulah baru disebut sufi. Begitu. Apa artinya? Seimbang antara batin dan lahir. Kalau bisa lebih bagus seperti doanya Nabi, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihat. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, jadikanlah batinku amat lebih cakep dibanding lahirku. Minimal sama antara batin sama lahir. Kalau bisa lebih cakep batin, lebih cakep. Itu kayak begitu. Bagaimana kalau tidak bisa? Nah, inilah standar sufi awal. Bila mana kita tidak mampu menjadikan batin kita lebih cakep, lebih bagus dibanding lahir kita, maka minimal samakan batin dan lahir. Aktivitas kita sama, ini baru minimal begitu, minimal sama, sehingga ketika kita menjunjung tinggi perintah Allah di rame-rame atau lagi sendirian sama. Sendirian dia baca Quran sa'ain, lagi rame-rame juga sa'ain. Minimal sendirian baca sholawat sehari 3.100, lagi rame-rame 3.100 juga. Menjunjung tinggi perintah Allah sendiri, pakai sarung bagus, BHS, di rame-rame juga sama BHS. Ibarat kata, sendiri pakai baju koko rapi, rame-rame juga rapi. Inilah tampil apa adanya. Itu kayak begitu, tidak goyang. Ini yang paling penting. Begitu juga menjauhi larangan. Di rame-rame tidak judi, sendiri juga enggak judi. Begitu. Di rame-rame puasa, sendiri juga puasa. Enggak, sendiri aja makan 2 piring. Di luar aja ludah mulu. Ini bukan sufi ini. Yang kayak begitu. Begitu juga mengagungkan kemuliaan Allah. Mau rame-rame sama, mau sendiri sama, minimal. Itulah baru disebut menapaki jalan sufi.
mengejar perkara yang ada ridha Allah sama, baik sendiri maupun ramai-ramai. Bila ini dijalanin, berarti kita langkah awal menuju jalan dekat dengan Allah, menuju ma'rifatullah. Maka setelah Nabi mendandani keyakinan kepada para sahabat, 13 tahun lamanya di Mekah, dari umur 40 sampai umur 53, dandani keyakinan-keyakinan batin para sahabat, maka bagaimana lahiriahnya? Datanglah perintah hijrah. Disinilah mendandani bagaimana lahiriahnya. Kalau ditanya cinta Nabi, cinta. Kata Nabi, kita disuruh hijrah ke Madinah. Mau ngapa? Di Madinah ada apa? Begitu, saudara orang ada, toko orang punya, kebun gak ada, ngapa? Bila kita ngomong begitu, maka pengakuan cinta itu hanya sebatas lipstik, bukan dari batin. Maka yang hijrah ke Madinah itu menyeimbangkan antara batin dan lahir. Inilah kenapa hadis-hadis hijrah selalu menghiasi kitab-kitab ulama. Hatta Imam Bukhari ditulis di dalam poin pertama, Imam Nawawi tulis di dalam hadis arba'in poin pertama, karena menyeimbangkan antara batin dan lahir. Begitu. Bagaimana kita benar-benar serius. Begitu. Ibarat kita di penjara, ampun Pak Polisi, nggak lagi-lagi. Ketika keluar sama. Itu namanya benar. Inilah yang harus diupayakan oleh kita dalam hidup ini. Nggak usah banyak zikir, 100. Begitu. Bacalah sholawat. Begitu. Mau sendiri, mau ramai. Kenapa? Karena kita ibadah bukan karena orang, tapi karena Allah. Terserah orang mau ngata apa. Yang penting kita tidak mengerjakan. Inilah sufi namanya. Sufi. Jadi sufi itu menyeimbangkan antara suasana batin dengan lahiriah. Ibadah ya ibadah. Sufi itu begitu. Bukan sebatas pada dandanan. Kalau pengen jadi sufi tangannya pegang tasbih mulu. Enggak. Bagaimana di dalam menjunjung tinggi perintah Allah dan larangannya. Begitu. Bahasa gampangnya, kalau mau mengikuti torekat, waktunya dagang, dagang. Waktunya kerja, kerja. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya mancing, mancing. Ikuti aja alur manajemennya dia. Dan ini nanti di depan bahkan diomong, kalau sudah bisa menyeimbangkan batin dan lahir, ujungnya memanage waktu. Kapan kita mau siap duduk berdua dengan Rasulullah, mau baca sholawat di sejadah, jam berapa? Atur itu biar kita rapi. Begitu. Jangan tergantung mood. Ini yang paling pokok. Atur. Orang yang jadi sehat, makan juga diatur. Antara makan di rumah, makan di luar sama.
Sama orang perutnya segitu. Begitu. Apa yang dimakan yang dia suka. Itu aja. Inilah yang namanya disebut sufi. Hidup apa adanya. Begitu. Bukan hidup ada apanya. Begitu. Ibadah aja normal. Kita dagang, kita menikah bergaul dengan istri. Begitu. Begitu kemudian kita apa? Waktunya sholat ya sholat. Ini sudah langkah awal menuju ma'rifatullah yang sesungguhnya. Kenapa? Bisa menyeimbangkan antara batin dan lahir. Seimbangkan saja. Seimbangkan antara batin dan lahir. Begitu. Jangan sampai nampak gemuk padahal biri-biri. Ini enggak benar. Begitu. Itu kayak begitu. Artinya bukan dari casingnya. Casing dan isi minimal sama. Kalau bisa casingnya jelek, isinya bagus. Begitu, bagus. Begitu. Itu kayak begitu. Ini yang paling penting buat kita. Buat penting. Itu tampilannya ya Allah foto habaib di mana-mana di rumahnya. Habibanu ada, Habibanu ada, Habibanu ada. Itu luar biasa namanya lahirianya, batinnya itu Habib palsu katanya. Itu palsu. Begitu. Ini batinnya sama lahirnya enggak sama. Begitu, enggak sama. Begitu batinnya. Di depan kiai enggih, di belakang enggak. Ini hancur namanya. Bukan sufi, bukan. Sama-sama. Apa yang dia lakukan ya sama. Minimal bisa-bisa, kalau bisa lebih bagus. Hidup tuh. Ini yang paling penting di dalam kita punya kehidupan. Bila kita bisa menyeimbangkan antara batin dan lahir, berarti kita sudah ada di pintu gerbang tasawuf. Kalau belum, kagak kalau belum. Kagak. Begitu. Baru kulit. Jadi bukan kita harus dandanan dekil, kumal, bukan itu. Boleh kita dandan bagus pakai jas, pakai dasi, silakan. Kalau memang itu memang kesehariannya begitu. Lihat bagaimana di Mesir ngajarnya hikam. Risalah Qusairiyah pakainya dasi, jas, enggak pakai pici, emang begono kehidupannya. Begitu loh, itu ngapa ngajarnya hikam kayak begitu? Emang kesehariannya kayak begitu kehidupannya. Enggak kayak kita pakai pici begini, enggak sehari-harinya. Nah, itu udah biasa. Gaya Perancis kan jajahan Perancis. Jajahannya Mesir begitu. Apa ada? Itu kayak begitu. Maka waktunya dia pakai jas. Dia ceramah-ceramahnya dia pakai jas. Ngomongnya mau hikam, risalah Qusairiyah, macam-macam. Begitu. Kayak begitu. Jadi lagi begitu ya begitu. Enggak jadi berubah. Begitu. Kita akan ngukur nih mau kondangan, milih baju aja lama banget. Lama. Ini belum masuk sufi, belum. Mikirin tampilan lahir. Ada nggak yang bininya kayak begitu tuh kalau mau kondangan pakai baju milihnya lama? Ada nggak? Bininya yang mana ini?
Tuh begitu. Hari ini pakai baju ini, hari ini pakai baju ini. Itu begitu. Apa adanya aja. Yang disiapin oleh bini itulah yang kita pakai. Begitu. Itulah hidup. Jangan dibikin susah. Apa kek? Begitu. Sufi itu kayak garam. Disebutnya asin, ya asin. Sufi itu kayak asem. Kalau asem ya asem. Begitu. Itu baru sufi. Bukan kayak duren. Begitu. Duren itu lebih tinggi. Luarnya jelek, dalamnya bagus. Begitu. Enggak menarik. Luarnya. Yang bagus minimal kayak manggis. Kalau di bawahnya ada 5, isi dalamnya 5. Kalau di bawahnya ada 4, dalamnya 4. Itu manggis, buah sufi. Sama. Di luarnya 3, dalamnya 3. Itu manggis, enggak pernah bohong. Dan minimal untuk menuju sufi kayak begitu. Apa adanya. Jangan dibikin susah-susah. Di luar aja. Ngopi gayanya luar biasa. Di luar. Enggak mau. Ngopi di pinggiran. Bukan kelas gue. Starbucks. Begitu. Itu di luar. Di dalam rumah. Kopi setan. Sasetan tuh. Begitu. Begitu. Sama aja. Begitu. Sama. Jadi sama. Itu namanya disebut minimal. Menapaki jalan sufi. Menselaraskan batin dan lahir. Ini yang paling pokok buat kita. Paling pokok buat kita. Kita sholat di masjid pakai koko, di rumah juga pakai koko. Kan ada di masjid pakai koko, di rumah pakai kaos oblong. Ada nggak kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada. Wah ada. Ini namanya belum selaras. Belum injak dunia sufi. Sebab sufi minimal menselaraskan batin amal lahir. Dan kita berbeda-beda. Jangan maksain. Ada teman kita sedekah 1 juta, kita mau nyontoh sama dia. Jangan. Kemampuan kita bukan di kelas itu. Maksain, namanya kita mendandani lahir semampu kita, yang kita mampu. Begitu. Ada iuran 2.000, kita mampunya 5.000, jangan ikut 2.000. Namanya kita enggak benar. Maka di mana posisi kita? Abu Bakar batinnya bagus, semuanya bagus. Nabi seluruhnya saya buat dakwah. Terima aman Nabi. Kata Umar seluruhnya Nabi. Jangan. Separuh boleh. Nabi mengukur. Bininya Abu Bakar sama bininya Umar beda. Bininya Abu Bakar seia sekata malaki. Jangan sampai ente sedekah di rumah diomelin nama bininya. Habis goblok lu bang, goblok digoblok-goblok sama bini. Diem aja. Ada orang goblok-goblok yang dagang aja marah-marah. Jadi kata goblok mulu. Begitu. Maka Sayyidina Umar setengah. Sa'ad bin Abi Waqqas mau setengah, kagak boleh sama Nabi. Setengah, apalagi seluruhnya. 1/3 boleh. Jadi ada kelas-kelas.
dalam hidup. Ada kelas-kelas, kita jangan maksa. Mampu kita kelasnya KW, yang KW aja. Begitu. Semampu kita, ntar jangan maksa. Begitu, jangan maksa. Hidup supaya kita jangan stres. Jangan maksa-maksain diri. Sufi hidup tampil apa adanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah, riayah dan maunah, kita bisa lebih konsen mendandani batin supaya lebih bagus daripada lahir. Minimal Allah berikan kekuatan kepada kita menselaraskan lahir dengan batin, sehingga benar-benar hidup kita ini menuju kedekatan dengan Allah dan menuju kecintaan kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja kajian kita. Kalau sudah ini akan